ketemu lagi dengan Miss Novita. Nah, hari ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. 5, 10. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena kami masih bisa sama-sama datang beribadah meskipun hanya di rumah. Tuhan, sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sring. Oke, nah kasih Tuhan itu tidak pernah ada habis-habisnya. Jadi kita harus selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, kita tidak boleh lupa kalau Tuhan selalu baik kepada kita setiap hari, setiap saat. Nah, sekarang karena Tuhan sudah sayang sama kita, kita juga mau dengar apa kata Tuhan. Semua sudah siap untuk mendengarkan kata Tuhan? Kalau sudah, yuk kita bilang musik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yeay. Nah,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita lipat tangan kita dan kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Oke? Yuk kita lipat tangan dan kita nyanyi sama-sama ya. Senang sekali Miss bisa berjumpa lagi bersama adik-adik semua. Mari sama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Bersyukur untuk hari yang baru, kesehatan yang baru yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, jikalau hari ini kami juga bisa beribadah, kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami juga mau mempersiapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, nggak kerasa ya, ini udah bulan Desember. Setiap bulan Desember pasti kita semua menantikan apa? Menantikan hari Natal. Nah, tapi ini semua tanya, kita menantikan hari Natal, apakah kita tahu Natal itu kelahiran siapa ya? Ayo, kelahiran siapa? Iya, benar sekali, kelahiran Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk kita semua. Nah, adik-adik, Tuhan ingin agar setiap kita manusia menyiapkan hati untuk menyambut kedatangan putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, seseorang harus memberitahu ya bahwa Tuhan Yesus akan datang dan mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Orang tersebut harus memberitahu bagaimana setiap kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Allah telah memilih
mewakili seseorang yang belum lahir, ya. Kelahirannya itu sangat luar biasa. Nah, siapa ya anak itu dan siapa orang tuanya? Ada yang tahu? Ayo, mari sama-sama ikutin cerita Miss hari ini. Di daerah perbukitan Yudea, tinggallah pasangan yang sangat disenangi oleh tetangga-tetangganya. Mereka mentaati perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka mengasihi Tuhan dan takut akan Dia. Mereka juga mengasihi sesamanya seperti diri mereka sendiri. Nah, adik-adik, kedua suami istri itu sudah tua dan rambutnya sudah putih, tetapi mereka tidak punya anak. Istrinya melihat anak-anak tumbuh besar di semua rumah tetangganya. Ia merasa malu karena ia tidak dapat mengandung. Mereka sering berdoa kepada Tuhan dan minta supaya diberikan seorang anak. Tetapi Tuhan belum menjawab doa mereka. Sekarang sepertinya hal itu sudah terlambat, adik-adik. Pasangan yang sudah tua itu tidak mungkin mempunyai anak. Nah, adik-adik, suaminya adalah seorang imam yang bernama Bapak Sakaria. Dia dan istrinya adalah keturunan Harun, imam besar, yaitu kakak Musa. 2 kali setahun ia pergi ke Yerusalem untuk melakukan tugas di Bait Allah. Elizabeth tinggal di rumah dan mengingat suaminya sementara ia pergi. Nah, adik-adik, saatnya tiba untuk Sakaria pergi ke Yerusalem. Di sana, dia bertemu imam-imam yang lain yang juga akan melayani di Bait Allah. Salah seorang di antara mereka akan mendapat kehormatan untuk masuk ke ruang kudus di dalam Bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah Tuhan. Pada hari itu, giliran jatuh kepada Sakaria, adik-adik. Imam-imam lain dan orang-orang yang datang untuk bersembayang, mereka berdiri di halaman dan berdoa. Mereka menunggu Bapak Sakaria keluar dari tempat kudus itu. Sakaria telah masuk ke ruang kudus dan menutup semua pintu di belakangnya. Tempat itu sangat sunyi. Dia hanya seorang diri. Dia tidak mendengar doa orang-orang yang berada di halaman. Ia tidak dapat melihat mereka karena tidak ada jendela di ruang kudus. Satu-satunya cahaya berasal dari pelita berkaki 7 dengan 7 pelita minyak yang bersinar terang. Nah, adik-adik, Bapak Sakaria pergi ke mezbah di sebelah kiri pelita dan memasukkan ukupan yang baru ke dalam tempat ukupan tersebut, ya. Kemudian ia menyalakannya dan dia menanti harumnya dupa memenuhi ruangan. Kemudian asap naik. Itu melambangkan doa orang-orang yang berada di halaman, adik-adik, yaitu mereka yang berdoa kepada Tuhan dan doa dari hati Sakaria sendiri. Ia merasa Tuhan begitu dekat dengan dirinya. Nah, adik-adik, tahukah kalian? Tiba-tiba tampaklah cahaya yang sangat terang bersinar melalui kepulan asap. Sakaria memandang ke atas dan diliputi ketakutan. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berdiri di samping mezbah. Kemudian malaikat itu berkata kepada Sakaria, "Jangan takut, Sakaria." Dengan lemah lembut malaikat itu berkata, "Allah sudah mendengar doamu. Istrimu Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yohanes. Ia akan membawa sukacita besar bagimu dan bagi banyak orang, karena ia akan menjadi utusan Allah. Ia akan menyiapkan hati orang-orang untuk kedatangan Tuhan Yesus. Anakmu akan tumbuh menjadi besar seperti Nabi Elia. Ia akan dikuasai oleh Roh Allah dan banyak orang akan dibimbingnya
kembali kepada Allah. Adik-adik, Sakaria hampir tidak percaya pada apa yang didengarnya. Ia bertanya kepada malaikat itu, "Bagaimana saya tahu bahwa hal itu akan terjadi? Saya sudah tua dan istri saya juga sudah tua. Kami terlalu tua untuk mempunyai anak." "Saya ini Gabriel," tegas malaikat itu. "Saya berdiri di hadapan Allah dan Dialah yang menyuruh saya menyampaikan kabar baik ini kepadamu, yang akan terjadi pada waktu yang telah Tuhan tentukan. Tetapi karena engkau tidak percaya, engkau akan menjadi bisu sampai anakmu lahir." Dan setelah mengatakan semua ini, malaikat Gabriel meninggalkan Sakaria. Nah, adik-adik, mulai saat itu Sakaria tidak bisa berbicara. Suaranya hilang sama sekali, tetapi di dalam hatinya dia merasakan sukacita yang sangat besar. Sekarang ia percaya bahwa apa yang dikatakan malaikat kepadanya akan menjadi kenyataan. Di luar, di halaman bait Allah, orang-orang gelisah dan berbisik-bisik, apa yang terjadi dengan Bapak Sakaria? Mengapa ia begitu lama? Seharusnya dia sudah selesai membakar ukupan. Jawab orang yang lain. Lalu Bapak Sakaria keluar, adik-adik, ya. Kemudian mereka mulai berbisik-bisik. Tetapi dengan tenang Bapak Sakaria dia keluar dari bait Allah. Wajahnya berseri-seri, dia mengangkat tangannya, tetapi waktu dia membuka mulutnya untuk mengucapkan berkat, ia tidak dapat bersuara. Ia hanya menunjuk ke atas dan menyentuh bibirnya yang bisu. Ia telah mendapat penglihatan, kata orang-orang. Sakaria membuat tanda, meminta orang banyak untuk pulang. Nah, adik-adik, setelah tugas selesai, Bapak Sakaria, dia kembali ke rumahnya di perbukitan. Meskipun ia tidak bisa berbicara, Sakaria sangat bersukacita. Ia hanya memikirkan satu hal. Allah berjanji bahwa ia dan Elisabet akan memperoleh seorang anak laki-laki. Pada waktu Sakaria tiba di rumahnya, Elisabet melihat wajah suaminya begitu bersukacita, tetapi ia tidak dapat berbicara. Elisabet heran sekali, adik-adik, apa yang terjadi dengan suaminya? Kemudian Sakaria menulis semua yang telah terjadi pada dirinya untuk Elisabet. Allah sudah menjawab doa kita. Kita akan mendapat seorang anak laki-laki yang harus kita namai Yohanes. Ia akan mempersiapkan bangsa kita untuk menyambut Sang Juru Selamat. Elisabet sangat bersyukur waktu membaca apa yang ditulis Sakaria. Ia sama sekali tidak ragu akan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Itu akan terjadi, katanya berulang-ulang. Aku akan mempunyai seorang anak laki-laki seperti semua tetanggaku. Dalam usiaku yang sudah tua, Tuhan bermurah hati kepadaku. Nah, adik-adik, tidak lama kemudian, Ibu Elisabet dia mengandung. Ia dengan suaminya menunggu kelahiran Yohanes dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, luar biasa bukan ceritanya? Ya, anak-anak, waktu Tuhan memberi hadiah dari surga, hadiah itu membawa berkat dan sukacita bagi banyak orang. Anugerah Tuhan bukan hanya dinikmati oleh satu orang saja, tetapi sukacita itu tersebar kepada semua orang. Adik-adik, mari kita membuka hati kita lebar-lebar untuk sukacita Natal. Natal tahun ini akan menjadi sukacita bagi banyak orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita sebarkan, kita sampaikan kabar baik kedatangan Tuhan Yesus kepada orang yang
belum mengetahuinya, bawalah temanmu ke sekolah minggu supaya mereka bisa mendengarkan kabar kelahiran Tuhan Yesus dan bisa bergembira bersama-sama dengan kita semua. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini ada 3 poin penting yang Miss mau sampaikan kepada adik-adik. Yang pertama, pemberian Allah selalu mendatangkan sukacita dan berkat buat setiap kita. Yang kedua, bersyukurlah untuk anugerah Allah yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, percayalah teguh pada apa yang Tuhan sampaikan pada setiap kita, pada orang-orang yang ada di sekitar kita melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh selalu kita ingat. Bukan cuma diingat, tetapi bisa kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Ya, kita juga memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. Sehingga biarlah berkat sukacita, kedamaian, kebaikan dari kelahiran Tuhan Yesus bisa didengar semua orang dan kita bisa sama-sama bersukacita. Amin ya adik-adik. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Mengajarkan kami akan kasih Allah yang begitu luar biasa buat orang-orang yang percaya. Tuhan, biarlah sukacita Natal boleh didengar oleh setiap kami. Terlebih lagi untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sampai hari ini belum mendengarkan tentang sukacita, kabar gembira dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus, lahir ke dalam dunia buat setiap kami orang-orang yang berdosa. Ajar kami selalu bersyukur, ajar kami selalu memberikan yang terbaik buat hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Tapi Miss mau kasih info buat adik-adik semua. Dicatat ya, jangan sampai kelupaan. Jangan sampai kelewatan. Nah, minggu depan tanggal 13 Desember ya, kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu bersama-sama ya. Jadi minggu depan tidak ada ibadah di jam 8.45 pagi, tetapi ibadah kita ya premier YouTube akan dibuka itu jam 5 sore ya. Jadi adik-adik persiapkan diri, kita mau beribadah bersama-sama memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi persiapkan dirimu, persiapkan apa yang bisa kamu berikan buat Tuhan, kamu mengikuti ibadah dengan baik. Ingat ya, minggu depan tanggal 13 Desember jam 5 sore ya. Jangan kelewatan karena ada sesuatu yang surprise buat adik-adik semua ya. Jadi siapkan dirimu, mari sama-sama kita menyambut Natal tahun ini dengan penuh sukacita. Oke adik-adik, catat ya. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.